Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Dinana dari program PAI semester 2. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Shodek MPDI. Sejarah perkembangan perkumpulan pendidikan Pondok Pesantren Al-Muslihun. Perguruan Al-Muslihun diprakarsai oleh putra pertama Kiai Haji Imam Baghawi, yakni Kiai Haji Sibaweh. Ide dasarnya adalah keinginan Kiai Haji Sibaweh untuk memajukan pendidikan Islam yang lebih tersistem, terorganisir, serta berkelanjutan. Ide itu dapat terwujud jika pendidikan Islam tidak hanya melulu memberikan pengajian model klasik seperti sorokan, atau bandongan serta pengajian kitab kuning yang diselenggarakan di masjid-masjid. Idenya mendirikan kelompok pengajian pada tahun 1895 mengisyaratkan beliau memiliki latar belakang keilmuan agama yang tidak sederhana. Tahun 1895, Indonesia belum banyak mengenal pendidikan formal, kecuali pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Masjid dan musola menjadi besar peranannya bagi pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Bawah kepemimpinan Kiai Haji Sibaweh, perkembangan pesantren mulai menampakkan kiatnya, baik kualitas maupun kuantitas. Metode juga dikembangkan dalam proses pembelajarannya, yakni model pembelajaran sekolah modern, tidak hanya metode simak saja, tetapi sudah menjalankan program baca tulis. Selain perbaikan metode pengajaran dalam upaya pengembangan pesantren, Kiai Haji Sibaweh juga mulai membangun fisik. Pesantren yang awalnya bernaung di atap masjid, mulailah dilakukan beberapa pemugaran. Pada 1958, di wilayah Jawa Timur, partai berpaham komunis masih cukup mendominasi. Blitar salah satu wilayah yang dijadikan target pembangunan paham komunis ini. Sebelum arus ajaran komunisme berkembang lebih jauh, maka harus ditanam akidah Islamiyah yang lebih terorganisir melalui pendidikan formal. Maka, tercetuslah ide memformalkan Al-Muslihun, yang kemudian disampaikan kepada beberapa kiai di sekitar Tlogo. Kiai Haji Sibaweh mengumpulkan beberapa kiai-kiai berpengaruh di sekitar Kanigoro untuk menelurkan gagasan tentang pendidikan formal. Kiai-kiai tersebut antara lain, dari Tlogo selain Kiai Haji Sibaweh sendiri, juga didukung Kiai Haji Ridwan dan Kiai Damiri. Dari Bangle, Kiai Haji Ismail dan Kiai Haji Abdurrahman. Dari Jatinom, Kiai Haji Muson. Dari Gaprang, Kiai Abdul Ghaffar. Dari Sekardangan, Kiai Imam Mahdi. Dari Satrean, Kiai Syafaat. Dari Talon, Kiai Gufron. Serta dari Bence, Kiai Arif, dan beberapa kiai lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pon Al-Muslihun menetapkan tanggal 4 Juni 1958, tepatnya Rabu Pon 23 Selo, sebagai hari awal pendirian Al-Muslihun. Al-Muslihun menetapkan kurikulum yang kurang lebih sama dengan program pengajaran di pesantren. Yang menjadi pembeda dengan pesantren lainnya adalah pada penerapan metode dan rentang tempuh yang harus dilalui santri. Adapun kurikulum MIM Al-Muslihun dalam pelajaran agama diajarkan antara lain Bulughul Maram, Muntabimah, Zubaid, Tafsir Jalalain, dan lain-lain. Sedangkan untuk pelajaran umum diajarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, aljabar, ilmu ukur, ilmu bumi, dan berhitung. Dalam perjalanan waktu, hanya berselang 1 tahun, yakni bulan Agustus tahun 1959, perguruan Al-Muslihun sudah mampu mengembangkan sayap baru dengan mendirikan pendidikan guru agama. Pada tahun 1969, Mima Al-Muslihun diangkat derajatnya dengan mendapatkan kepercayaan dari Depak untuk dijadikan negeri. Status negeri Mima Al-Muslihun berubah menjadi MAAIN atau Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri Tlogo. Pada tahun 1972, perguruan Al-Muslihun mengajukan diri untuk mendapat pengakuan sebagai yayasan. Al-Muslihun pada tahun 1978 kembali menelurkan sekolah menengah pertama atau SMP dengan SK terdaftar yang dikeluarkan oleh Kantor Bidang Pendidikan Menengah Umum Pertama. Pada tahun 2002,
Al-Muslihun kembali membuka jenjang pendidikan untuk anak usia dini atau playgroup dengan nama Tapas Al-Muslihun atau Taman Pendidikan Anak Soleh Al-Muslihun.